Halo teman-teman semua, selamat datang di video pertama dari modul kedua. Modul kedua itu tentang control flow and function ya. Ini adalah bagian dari Python Foundation for Crypto Traders course yang terdiri dari 5 modul dan kita sampai di modul kedua bagian pertama, Advanced Conditional dan bagaimana kita code untuk trading rules yang kompleks gitu ya. Nah, bayangkan teman-teman punya trading rules, misalnya buy saat RSI di atas 30 dan harga di atas MA 200, kemudian volume naik 50% gitu ya. Tapi hanya kalau Bitcoin-nya dominance di atas 50% dan portfolio allocation-nya masih kurang dari 20% gitu. Nah, ini kan rules yang kompleks gitu ya sebelum teman-teman melakukan buy atau sell atau, yang lain gitu. Nah, bagaimana kita bisa menyusun, trading rules yang kompleks seperti ini dalam perintah atau dalam bentuk control flow dan function di Python gitu. Apa yang kita pelajari di video ini? Yang pertama kita akan belajar bagaimana menggunakan nested if gitu ya. Kemudian yang kedua bagaimana kita bisa menggunakan multiple condition dengan operator gitu ya. Operator ada and, ada or, ada not gitu ya. Kemudian yang ketiga bagaimana membangun decision tree dengan menggunakan elif chains gitu ya. Elif, elif, elif gitu. Dan yang ketiga dan yang terakhir keempat kita mengimplementasikan condition precedence gitu ya. Precedence itu artinya mana yang didulukan, and atau or atau dalam kurung dan sebagainya ya. Itu yang akan kita pelajari di video ini. Dan mengapa ini penting? Karena pada kenyataannya, pada kondisi yang sesungguhnya, trading itu tidak pernah berdasarkan single condition gitu ya. Akan ada beberapa multiple condition yang harus dipenuhi sebelum kita masuk ke market. Nah, ketika itu dilakukan dalam bentuk code, dalam bentuk coding, maka kita perlu bisa menyusun bentuk flow-nya atau bentuk if-nya dengan benar gitu. Nah, kita lihat beberapa sedikit teori gitu ya untuk teman-teman lebih paham bagaimana menerapkan if gitu. Di bagian pertama kita sudah belajar tentang if gitu ya. Kita belajar tentang perintah kondisional. Nah, perintah kondisional yang di bagian kedua ini lebih kompleks karena menggunakan nested if. If di dalam if gitu ya. Bayangkan skenarionya ya kalau teman-teman di bandara gitu ya. Itu akan ada beberapa filter gitu. Sama seperti itu. Sama skenarionya sama ketika teman-teman trading itu akan ada beberapa filter sebelum teman-teman melakukan decision gitu ya, sebelum teman-teman mengambil keputusan. Misal kalau di bandara cek ID dulu ya, cek KTP dulu ya, itu outer condition ya, outer condition. Berikutnya setelah cek KTP, cek, tiket, baru cek tiketnya ada atau enggak, valid enggak untuk hari ini gitu ya. Kemudian yang ketiga, kemudian baru cek bagasi gitu ya, bagasinya apa, berisi barang-barang yang semuanya diizinkan. Nah, bentuk yang bertingkat seperti ini, itu bisa kita lakukan pada model nested if gitu. Setelah if yang atas atau outer condition, kita masuk ke if yang berikutnya. Lalu kita masuk if yang berikutnya di innermost condition gitu ya. Jadi ada outer, ada inner condition dan ada innermost condition gitu. Kalau untuk multiple condition itu kita lakukan sekaligus gitu ya. And itu harus kalau operator AND, operator logika AND itu harus true untuk semua kondisi. Kondisi 1 harus true, kondisi 2 harus true, kondisi 3 harus true, itu baru bisa mengeksekusi apa yang akan dieksekusi di bawahnya gitu ya. Kalau salah satu aja false, maka yang akan dieksekusi itu tidak akan dijalankan. Kalau OR itu hanya satu gitu ya, hanya satu yang true itu sudah bisa dijalankan. Sementara kalau not itu adalah membalik kondisi ya. Ini bisa kita pakai untuk ketika kita butuh confluence ya. Confluence itu artinya kondisi satu harus diikuti oleh kondisi 2 dan harus diikuti oleh kondisi 3. Maka kita menggunakan AND gitu ya. Ini yang dimaksud dengan confluence. Nah, untuk elif chain gitu ya. Elif chain itu if yang kemudian diikuti kondisi dicek untuk kondisi berikutnya, kemudian dicek untuk kondisi berikutnya, dicek untuk kondisi berikutnya yang lain dari sebelumnya, gitu ya. Misal seperti ini, jika skor di atas 80, lakukan strong buy. Tapi jika skornya kurang dari 80, tapi lebih besar dari 60, maka buy.
gitu. Kalau skornya kurang dari 60, kurang atau sama dengan 60 dan di atas 40, itu lakukan hold gitu. Kalau kurang dari atau sama dengan 40 dan di atas 20, lakukan sell gitu. Nah, ini adalah Elif chain yang disebut sebagai Elif chain atau sequential evaluation. Gitu ya. Ini bentuk Elif chain. Kalau bentuk ternary, nah ini ternary ya namanya ya. Itu lebih simpel gitu, lebih simpel. Action sama dengan buy, kemudian if sinyal kurang lebih besar dari 0, else sell gitu. Nah, ini bentuk ternary. Bukan dalam bentuk if seperti biasa, tapi dalam bentuk ternary atau compact form gitu ya. Form bentuk yang lebih padat gitu ya, lebih ringkas gitu. Nah, ini disebut sebagai order of operation. Yang didulukan tuh selalu yang dikurung gitu ya. Yang didulukan selalu dikurung, diikuti dengan not, diikuti dengan and, dan yang terakhir itu adalah or. Jadi kalau nggak ada kurungnya, kemudian ada operasi yang cukup panjang, ada and, ada or, ada not gitu, maka yang lebih dulu dijalankan not-nya dulu. Setelah itu baru and-nya, setelah itu baru or-nya. Seperti contoh ini ya, A or B, N, C, maka yang didulukan itu sebenarnya B, N, C-nya dulu. Bukan A or B dulu gitu. B, N, C-nya dievaluasi dulu, apakah nilainya true atau false. Kalau nilainya true atau false, baru dia di-or-kan dengan A. Tentu hasilnya akan berbeda ketika A di-or-kan dengan B dulu, baru di-end-kan dengan C gitu ya. Jadi ini pentingnya kita memahami tentang order of operation gitu ya. Nah, kita masuk di demo ya. Demonya nanti akan ada 5. Jadi demo yang pertama saya tunjukkan bagaimana kita menggunakan nested if untuk multi time frame confirmation. Ini contoh case saja gitu ya, multi time frame confirmation. Kemudian demo yang kedua bagaimana multiple condition dengan proper grouping. Kemudian Elif chain ya, bagaimana kita mendeteksi market regime gitu ya, sedang dalam fase apa marketnya ini. Kemudian penggunaan atau demo untuk ternary operators dan pattern matching, dan terakhir bagaimana kita integrasikan satu sistem dengan menggunakan function gitu ya. Kita lihat demo yang pertama. Ya, ini contoh demo yang pertama gitu ya, bagaimana kita menggunakan nested if untuk beberapa konfirmasi konfirmasi gitu ya, multi time frame confirmation gitu. Misalkan kita punya data seperti ini, BTC price 97.500, MA 50, MA 200, RSI, volume change, dan seterusnya ya. Kemudian kita mau melakukan multi time frame confirmation gitu ya, kapan kita melakukan pembelian. Kita bisa langsung melakukannya dengan menggunakan if seperti ini. Jika BTC price ya di atas dari MA 200 gitu ya, dan BTC price di atas MA 50 gitu ya, dan RSI di atas atau kurang dari 30 gitu ya, dan volume change di atas 50 gitu ya, di atas 50, volume change-nya di atas 50 atau 50% ya. Di sini saya menggunakan 0,5 gitu ya. 0,5 atau 50%, dan kemudian kita tambahkan satu kondisi lagi, dan BTC dominance ini sampai nggak cukup gitu ya. Dan BTC dominance-nya di atas 50, maka gitu ya, maka melakukan pembelian gitu ya. Ini misalnya contohnya print buy gitu ya. Kalau saya jalankan kurung tutup, ada typo dominance. Nah, keluarnya buy gitu ya. Tapi ini adalah contoh bad practice gitu ya. Bad practice karena terlalu panjang dan jadi nggak readable gitu, nggak terbaca. Nah, kita bisa mengubahnya dalam bentuk nested gitu ya, logic nested atau bersarang. Kita cek dulu yang paling atas gitu ya, if BTC price di atas MA 200. Ini good practice gitu ya. Teman-teman kalau mau membuat logic gitu ya, membuat logic bisa dengan cara filtering atau nested if seperti ini. Kita cek dulu if BTC di atas 500, kemudian kita berikan keterangan gitu ya. Ini misalnya keterangannya long term trend adalah bullish. Jadi kalau
di atas 200, ya harga BTC di atas MA 200, secara long term dia bullish gitu. Kemudian kita cek if BTC price di atas MA 50, maka print long short ya. Short term trend adalah bullish juga. Begini. Baru kita melakukan cek yang ketiga, apakah ini oversold, yaitu dengan cek pada RSI. Jika RSI kurang dari 30, ya, print RSI oversold. Oversold itu artinya saatnya membeli gitu ya, karena sudah terlalu jenuh, penjualannya terlalu jenuh, maka saatnya melakukan pembelian atau akan berbalik gitu ya. Ini strong buy signal. Nah, kalau kita mau melakukan kita RSI ya. Kalau kita mau melakukan filter berikutnya gitu ya, misalnya kita melakukan if volume change di atas 0,5, maka print volume volume spike confirm. Ini kemudian print final decision strong buy. Nah, begini ya. Jadi ini adalah multi time frame atau nested if untuk multi time frame confirmation gitu ya. Konfirmasinya jadi diawali dengan ini oke kita cetak, kemudian dicek step yang kedua gitu ya. Step yang kedua, ini oke, masuk ke step yang ketiga, cek apakah oversold, ini oke, masuk ke filter yang keempat yaitu volume change gitu. Nah, kalau enggak bagaimana gitu ya? Kalau enggak, kita mulai dari else yang di sini. Kalau volumenya enggak kurang dari 0,5, maka kita bisa print misalnya volume weak, volumenya lemah gitu ya. Volume weak, kita minta untuk wait for confirmation. Gini ya. Ini else untuk volume gitu. Nah, kita bisa cek else untuk elif-nya, print gitu ya. RSI not oversold. Ini neutral. Tunggu gitu ya, neutral. Ini else untuk RSI ya. Kemudian kita juga bisa cek untuk else pada MA 50 ya. Kita bisa print di sini short term bearish. Short term-nya masih bearish gitu ya. Tunggu dulu gitu. Wait. Kemudian kita bisa else pada BTC lebih besar dari 200 ya. Else kita bisa print di sini long term bearish. No buy. Nah, gini ya. Jadi bentuk if-nya kita bisa buat seperti ini. Dengan demikian, dengan menggunakan bentuk if yang seperti ini, ketika kita akan melakukan pembelian, kita bisa mendapatkan status saat itu gitu ya. Apakah saat itu trennya bullish atau bullish, bearish pada short term-nya dan sebagainya, ya. Seperti itu, teman-teman untuk demo multiple time frame confirmation. Kita masuk ke demo yang kedua yaitu multiple condition dengan proper grouping. Baik, mari kita masuk ke demo yang kedua ya. Demo yang kedua ini adalah tentang multiple conditions dengan proper grouping gitu ya. Misalkan kita membuat satu sistem bagaimana kita mengakses resiko atau menentukan faktor-faktor resiko gitu ya. Dari faktor-faktor resiko ini nanti kita bisa mendefinisikan mana yang disebut resiko tinggi, mana yang disebut resiko medium, dan mana yang disebut resiko rendah. Ketika masuk dalam resiko tinggi, maka kita tidak perlu menambahkan alokasi lagi. Jadi sudah tidak perlu ditambahkan eh, alokasi, tidak perlu menambah aset gitu ya pada portofolio gitu. Kemudian ketika alokasi atau ketika resikonya medium, kita bisa menambahkan misalkan maksimum 5% lagi gitu ya. Atau ketika resikonya low atau rendah, kita bisa menambahkan 10% lagi gitu. Kita bisa masuk 10% lagi gitu. Nah, kita mendefinisikan ada faktor-faktor resikonya adalah volatilitas yang tinggi, ditandai dengan harga Bitcoin itu 15% di atas MA 50.
ya. Maka ini akan bernilai true atau false gitu ya. Kemudian faktor yang kedua adalah drawdown. Ketika drawdown-nya di atas 10%, maka kita sebut itu sebagai salah satu faktor resiko. Dan ketiga adalah ketika alokasinya sudah lebih dari 25% untuk aset tersebut atau dalam kasus ini untuk Bitcoin. Kemudian ketika korelasinya terlalu tinggi dengan ETH atau Ethereum gitu ya, di atas 80%. Nah, kita bisa mendefinisikan bahwa yang disebut sebagai risk level sama dengan high itu adalah ketika kita definisikan ketika high drawdown sudah di atas atau ketika high drawdown ini ya, portofolio drawdown-nya di atas 10% atau alokasinya atau high allocation. Nah, dengan cara seperti ini kita langsung mendefinisikan ini adalah risk level yang high dan kita definisikan maksimum allocation-nya sama dengan 0. Tidak akan ada alokasi tambahan ketika masuk pada posisi high drawdown atau salah satu aja high allocation. Ya. Kemudian elite, tentu ini kita yang mendefinisikan gitu ya. Bagaimana risk appetite kita ya, bagaimana kita bisa menanggung resiko gitu. Mungkin yang konservatif ini harus kedua atau yang agresif ini harus keduanya baru disebut high gitu ya. Kalau yang konservatif salah satu aja itu sudah sebagai high gitu. Kemungkinan lain adalah ketika high volatility atau high allocation ya, high allocation. Ini dikategorikan sebagai risk level sama dengan medium. Nah, misalnya seperti ini. Ketika medium, max allocation-nya adalah 0,05 misalnya, 0,05 ya atau 5%. Kemungkinan lain adalah ketika ketika keduanya ini high volatility dan high allocation. Keduanya ini bernilai true gitu ya. Ini juga kita definisikan sebagai medium gitu ya. Dua-duanya ini true, maka yang terjadi adalah misalnya kita tambahkan di sini print alasannya gitu ya. Print bahwa saat ini high volatility, volatility dan high allocation. Ini ya. Volatilitasnya tinggi dan allocation-nya juga terlalu tinggi gitu ya. Kita sebut sebagai medium, risk level-nya medium gitu. Else, nah ini kemungkinan kemungkinan yang lain gitu ya. Kalau nggak itu semua, maka kita sebut sebagai risk level-nya low dan max allocation-nya sama dengan 0,1%. Ya, kita bisa cetak di sini terakhir kita F gitu ya, bahwa maximum position size adalah max position kali 100 karena dalam persentase ya. Kemudian ditambahkan persen seperti ini. Nah, ini kalau kita jalankan gitu ya, ada yang typo, ini max allocation ya, nggak ada namanya max position ya. Oke, max allocation. Gini, max allocation position size-nya 10% gitu ya, atau risk level-nya sekarang low. Kalau kita lihat kenyataannya memang saat ini nggak high drawdown gitu ya. Kalau kita lihat portofolio drawdown-nya ketika kita definisikan di sini baru 8% gitu. Sehingga ini nggak masuk di sini. High allocation-nya, high allocation portofolio allocation-nya 15% gitu ya. Yang mana masih kurang dari 25% gitu ya. Sehingga ini nggak masuk. Di sini juga nggak masuk gitu ya, nggak high allocation, juga nggak high volatility, di sini juga enggak, makanya sekarang masuk di risk level sama dengan low gitu ya, atau kita bisa menambah 10% dari alokasi yang ada saat ini. Nah, cara untuk melakukan multiple condition adalah bentuknya seperti ini. Ya, kita berikan if, kemudian elif, dan terakhir adalah else gitu ya. Oke, lanjut ke demo yang ketiga, kita masuk ke bagian elif chain ya. Nah, untuk contoh yang elif chain ini, saya akan menggunakan contoh market regime detection gitu ya. Market regime detection itu artinya kita sedang memastikan apakah market saat ini itu sedang dalam kondisi yang eh, strong buy, atau hold, atau sell, atau strong sell gitu ya.
kita mendefinisikan dalam bentuk skor gitu ya, dalam bentuk skor. Skor itu kita buat dalam bentuk satu nilai yang akan bertambah ketika ada kondisi tertentu gitu ya. Kita definisikan skornya, skor mula-mula 0 gitu ya. Kalau BTC price di atas MA 200, maka kita tambahkan skornya ditambah 30 gitu ya. Print kita berikan keterangan ya, plus 30 karena harga price di atas MA 200 ini. Nah, kita kita kapan skor itu bertambah lagi? Ketika BTC price-nya di atas MA 50 gitu ya, maka kita tambahkan skor plus sama dengan 20 gini. Print bertambah 20 ini kayak main game gitu ya. Karena price di atas MA 50. Kemudian kita nambahkan skor lagi ketika RSI kurang dari 30, maka skornya kita tambahkan, katakan kalau RSI oversold gitu ya, kita nambah skornya 25 gitu ya. Print plus 25 karena RSI oversold. Ini. Kemudian kalau di atas 70, ELIF gitu ya. ELIF RSI-nya di atas 70, nah ini udah overbought gitu ya. Overbought maka skornya dikurangi 25 ya. Print minus 25 karena RSI status saat ini adalah overbought gitu. Ya, jangan dibeli gitu, jangan melakukan pembelian karena kemungkinan saatnya akan koreksi. Untuk volume change di atas 0,5, maka skor plus ditambah 15, kemudian print plus 15 karena volume spike. Adanya spike pada volume itu biasanya diikuti dengan continuation gitu ya, terus-menerus. Kemudian ketika BTC dominance di atas 50, maka skor ditambah 10, print plus 10 karena BTC dominance strong. Ya. Kita cek lagi if fear greed index di atas kurang dari 40, artinya lebih banyak yang fear gitu ya, maka saatnya membeli. Skornya nambah lagi. Print plus 10 karena market in fear. Ini opportunity gitu ya. Opportunity. Ini. Nah, sekarang kita cek skornya. Kalau skornya di atas atau sama dengan 80, maka decision-nya adalah strong buy. Gini. Decision-nya adalah strong buy dengan confidence very high. Ini. Action-nya bisa misalnya agresif, entry with full position. Gini ya. Nah, bagaimana dengan yang lain, kondisi yang lain, misalnya kalau skornya antara 60 di atas sama dengan 60 sampai dengan 79, maka decision-nya ELIF ya, pakai ELIF. ELIF decision-nya adalah buy dengan confidence high. Action-nya standard entry. Standard entry ya. Gini. Kemungkinan lain ELIF kalau skornya di atas atau sama dengan 40, decision-nya adalah hold dengan confidence medium. Gini ya. Dengan confidence medium, kemudian misalnya action-nya hold atau wait gitu ya, wait for better setup. Gini. Kemungkinan lain ELIF kalau skornya kurang atau 20, maka decision-nya adalah sell confidence
high dengan action reduce posis position. Kemungkinan lainnya adalah else kalau skornya antara 0 sampai dengan 19 ya, decision-nya adalah strong sell. Confidence sama dengan very very high. Action-nya adalah exit all position. Gini ya, terakhir kita print F, decision adalah decision. Ini kemudian print untuk confidence kemudian action-nya begini ya. Nah, kalau kita jalankan, oke, ada yang typo, saya perbaiki di line 12. Ini ya, kita lihat lagi ada yang typo, skor kurang atau sama dengan 20, confidence sama dengan high, ini ya kurang sama dengan, ya ini ya. Saat ini, ya ini kondisi saat ini gitu ya. Market regime deteksinya ada plus 30, ada plus 20, ada plus 25, plus 15, plus 10, plus 10 gitu ya. Totalnya cukup tinggi di atas 80 yang pasti 50, 75, 90, 100, 110 gitu. Maka desisinya ketemunya adalah strong buy dengan confidence very high gitu ya. Nah, misalkan ya RSI-nya kita ubah jadi katakan 75 gitu ya. RSI-nya kita ubah jadi 75. Saya jalankan ulang. Maka kita akan mendapatkan decision-nya buy gitu. Karena kalau kita hitung di sini, ini akan jatuh pada skor antara 60 sampai dengan 79 gitu ya. Makanya di sini decision-nya adalah buy dengan confidence high, action-nya adalah standard entry gitu. Nah, ini adalah contoh bentuk dari multiple condition gitu ya, multiple Elif chain gitu ya, Elif chain dengan untuk mendeteksi regime market gitu ya. Nah, dengan menggunakan model Elif chain seperti ini gitu ya, maka kita akan bisa mengelompokkan atau menentukan berdasarkan satu indikator tertentu gitu ya. Apakah kalau dalam kasus ini apakah melakukan strong buy, hold, sell atau strong sell ya. Mari kita lanjut ke demo berikutnya yaitu demo yang keempat tentang ternary operators. Oke, kita lanjut ke demo yang keempat yaitu tentang ternary operator ya. Di ternary operator ini saya akan kopikan ya supaya teman-teman paling nggak tahu bagaimana penggunaan ternary operator. Ternary operator ini akan lebih ringkas ketimbang if dan lebih mudah dibaca gitu ya. Seperti ini contohnya, trend sama dengan bullish ya. Kalau, nah ini if-nya di belakang gitu. Kalau perintah if yang umum, if-nya ada di depan gitu ya. If apa-apa-apa, lalu apa yang dilakukan gitu ya. Nah, kalau ini di depan dulu tren sama dengan bullish karena hanya menentukan tren saja. Jika BTC price-nya di atas MA 200. Else maka trennya adalah bearish. Nah, ini bentuk ternary operator yang mempersingkat atau mempermudah pembacaan gitu ya. Demikian juga dengan ini position size sama dengan max allocation jika ya risk levelnya low. Else max allocation kali setengah. Else dialokasikan 50% gitu ya. Nah, bisa juga menggunakan pattern ya. Pattern itu condition, kemudian kita berdasarkan, kita mapping action-nya gitu. Ya, misalnya di sini saya punya beberapa skenario gitu ya. Kalau strong buy, maka allocation-nya 1 atau full gitu ya. Kalau buy aja, allocation-nya adalah 75%. Kalau hold, ya sudah, nggak ada pembelian, nggak ada penjualan. Kalau statusnya, decision-nya adalah sell, maka 50% dijual. Dan kalau strong sell, maka dijual semua atau 100% dijual gitu ya. Nah, misalkan kita punya decision ya. Decision-nya adalah
strong buy gitu ya. Strong buy seperti ini dan kita punya capital sebesar 10.000. Maka kita bisa langsung melakukan perkalian gitu ya. Capital to deploy sama dengan 10.000, 10.000 kali entry multiplier di sini, titik get, desisnya apa? Desisnya adalah strong buy, koma 0 gitu ya. Maka kita akan mendapatkan karena dia strong buy, maka kita akan mendapatkan nilai 1. Jadi capital to deploy-nya 10.000 kali 1 gitu ya. Kalau kita jalankan, kita akan mendapatkan capital to deploy 10.000. Kalau eh, decision-nya adalah seperti ini, baik ini, maka kita akan mendapatkan alokasi sebesar 75% atau capital to deploy-nya 7.500. Kalau statusnya adalah sell begini, maka ya capital to deploy-nya harus min 5.000 karena harus dikurangi 5.000 gitu ya. Ini adalah bentuk pattern untuk condition kemudian kita petakan dalam satu action gitu ya. Ini daripada pakai if yang panjang gitu ya, kita bisa menggunakan model pattern seperti ini ya. Jadi ternary bagus untuk simple case, tapi kalau logiknya terlalu kompleks, tetap menggunakan if dan elif gitu ya. Nah, mari kita masuk ke demo yang kelima, yaitu bagaimana kita menggunakan comprehensive decision trading dengan memanfaatkan kondisional yang sudah kita pelajari. Saya akan kopikan code-nya, kemudian saya akan jelaskan gitu ya, karena code-nya cukup panjang dan menggunakan function gitu ya. Ya, saya akan mulai cetak untuk headernya gitu ya. Headernya seperti ini, Comprehensive Trading Decision System. Kemudian kita definisikan satu fungsi ya, satu fungsi yaitu eh, make trading decision berdasarkan price MA50, MA200, RSI, volume change, BTC domination, allocation, drawdown, fear greed, dan correlation gitu ya. Stage yang pertama kita lakukan portfolio risk check dulu. Ini adalah prioritas yang pertama yang kita tentukan sendiri ya, bagaimana kita mau melakukan eh, kita mau mengukur resiko gitu ya. Dalam kasus ini, resiko yang pertama kali atau resiko yang diakses pertama kali adalah drawdown atau alokasi ya. Salah satu dari keduanya ini memenuhi syarat, maka ini sudah eh, no trade, decision-nya adalah no trade gitu ya. Reason-nya portfolio risk limit exceeded, kemudian nggak ada confidence, position size-nya 0. Ini adalah stage yang pertama. Begitu mendapatkan drawdown di atas 15% dan allocation di atas 30% untuk aset ini, maka dilakukan maka langsung return gitu ya. Fungsi ini langsung mengembalikan status no trade gitu ya. Ini stage yang pertama. Kemudian stage yang kedua adalah ketika dominasi dari BTC itu kurang dari 45 atau kurang dari 45%, maka desisnya adalah wait gitu ya. BTC dominance-nya terlalu low dan ini adalah alt season risk gitu ya. Alt season waktunya manggung untuk alt season gitu ya. Confidence-nya medium dan position size-nya 0. Artinya kita nggak melakukan pembelian untuk BTC. Kemudian stage yang ketiga kita menghitung composite score gitu ya. Composite score itu apa? Composite score itu adalah skor yang seperti kita buat di demo yang ketiga gitu ya. Bahwa skor itu akan bertambah ketika price-nya di atas MA200, kemudian price di atas MA50, kemudian RSI kurang dari 30 gitu ya. Kemudian volume change-nya di atas 50% dan fear greed-nya kurang dari 40, kurang dari 40 ya. Ini kita akan mendapatkan skor dan skor ini nanti kita manfaatkan pada stage berikutnya ya. Nah, di stage yang keempat kita akan menghitung, kita akan adjust untuk risk-nya gitu. Kalau correlation-nya kurang dari atau lebih besar dari 0,8, maka ini high correlation risk dan risk penalty-nya kita tambah 15. Sementara kalau drawdown-nya lebih besar dari 10% gitu ya, maka risk penalty-nya kita tambah 10 dan final score-nya kita kurangkan gitu ya, antara skor yang sudah didapatkan di sini, di stage 3 kita kurangkan dengan risk penalty. Karena nggak ada nilai negatif, maka kita akan mencari nilai maksimum atau dia kalau negatif kita nolkan gitu ya. Kita akan mendapatkan satu final score gitu ya. Setelah mendapatkan final score, maka kita bisa menentukan
untuk decision dan position, sizing pada stage yang kelima. Kalau final score-nya lebih besar atau sama dengan 80, maka decision-nya adalah strong buy dengan confidence very high dan position size 0,2 gitu ya. Kemudian final score kalau lebih besar sama dengan 60 dan antara 60 sampai dengan 79, maka decision-nya buy, confidence high dan position size-nya dikurangi gitu ya, tinggal 15%. Demikian juga untuk hold, ketika skornya di atas 40, sementara kalau final skornya lebih dari 20 dan nggak sampai 39, nggak sampai 40 ya, antara 20 sampai dengan 39, maka decision-nya adalah sell dengan confidence high dan position size dikurangi 10% ya. Kalau untuk strong sell, position size-nya minus 20% ya. Itu semua kita return dalam bentuk dictionary ya. Kita return dalam bentuk dictionary seperti ini, decision, reason-nya adalah ini, confidence, dan score. Nah, cara pakainya gimana? Cara pakainya tentu kita tinggal panggil gitu ya. Misal result sama dengan make trading decision dengan BTC price. BTC price-nya kita sudah definisikan ya. Misalkan saat ini BTC price-nya sebenarnya kita sudah definisikan di atas ini ya, 97.500 ya. Atau variabel-variabel ini sudah kita definisikan ya. BTC price, MA50 sudah ada, RSI, volume change, domination, allocation, dan seterusnya. Lalu kita bisa result-nya, hasil dari pemanggilan fungsi itu, kita bisa cetak gitu ya. Decision, result-nya apa, decision-nya apa, confidence-nya berapa, score-nya berapa, position size-nya berapa, dan reason-nya apa. Gitu ya. Kalau kita jalankan, maka kita akan mendapatkan decision buy dengan confidence high. Skornya berapa? Skornya adalah 60 dan position size-nya plus 15%. Alasannya adalah long term bullish, short term bullish, volume confirmation, market fear, dan high correlation risk gitu ya. Ini kayaknya karena ada yang kita ubah tadi ya. Kita ubah di sini ya, RSI-nya tadi aslinya 30 gitu ya. Kalau kita masuk RSI 30, maka kita akan mendapatkan, oh masih high ya, karena di sini nggak ngecek RSI kayaknya. Oh, RSI-nya kurang dari 30 ya. Saya akan ubah, let's say katakan 25 gitu ya RSI-nya. Kita jalankan dan kita akan mendapatkan strong buy gitu ya, strong buy dengan skor 85 gitu ya. Tadi eh, kalau RSI-nya pas 30 gitu ya, kalau RSI-nya pas 30, skornya ini nggak akan ditambah, skornya ini nggak akan ditambah 25 gitu ya. Mana RSI? Nah, ini nggak akan ditambah 25 kalau pas 30. Dengan adanya skor yang kurang dari 30, maka skornya ditambah 25 dan kita mendapatkan status strong buy. Begitu. Nah, ini adalah demo dari video yang kedua ya, demo terakhir dari video yang pertama untuk modul yang kedua. Nah, di video berikutnya, video 2.2, kita akan belajar loop patterns ya. Kita akan coba untuk automate checking untuk watchlist dengan katakan 50 koin lebih gitu ya. Kita coba untuk melakukan backtest signal untuk 365 hari historical data gitu ya. Kita kita lakukan simulasi itu ya. Sampai ketemu di video berikutnya.